Jadi pada saat ini kita akan mensimulasikan model-model matematika yang pernah kita bahas pada video sebelumnya untuk melihat efektivitas penggunaan masker kesehatan terhadap penyebaran COVID-19. Kita masuk pada simulasi modelnya, kita menentukan dulu nilai-nilai parameter yang akan digunakan. Yang pertama, diasumsikan total populasi adalah 10.000 individu dengan laju kelahiran dan kematian alami adalah mu sama dengan 6,25 kali 10 pangkat min 3 atau sama dengan 0,00625. Selanjutnya, laju penularan COVID-19 adalah 0,1, artinya cukup diperlukan 10 kali kontak akses dengan individu terinfeksi sehingga beta sama dengan 1/10 sama dengan 0,1. Selanjutnya, individu yang terinfeksi akan melalui proses karantina selama 14 hari, maka tingkat individu yang dikarantina adalah alfa sama dengan 1/14 sama dengan 0,07142857143. Selanjutnya, individu yang dikarantina dapat sembuh dari penyakit dalam waktu 14 hari, maka tingkat kesembuhannya adalah beta sama dengan 1/14 sama dengan 0,07142857143. Selanjutnya, individu yang terinfeksi dan dikarantina dapat meninggal dalam waktu 30 hari, maka tingkat kematian individu adalah gamma sama dengan 1/30 kali individu per hari sama dengan 0,03333 dan seterusnya. Selanjutnya, nilai parameter U1 sama dengan 0,7, artinya terdapat 70% individu yang menggunakan masker kesehatan, dan U2 sama dengan 0,3 yang artinya terdapat 30% individu yang tidak menggunakan masker kesehatan. Berdasarkan nilai-nilai parameter tadi, diperoleh bilangan reproduksi dasar dari sistem adalah R0 yaitu 0,1014229733, dan karena R0 kurang dari 1, maka penyakit tidak akan menyebar. Selanjutnya, untuk titik equilibrium individu rentan dengan tidak menggunakan masker kesehatan atau S1 dengan rumus mu tambah U2 per mu tambah U1 tambah U2, maka 0,00625 tambah 0,3 per 0,00625 tambah 0,7 tambah 0,3 dihasilkan 0,30434782261. Selanjutnya, untuk titik equilibrium individu rentan dengan menggunakan masker kesehatan, rumusnya yaitu U1 per mu tambah U1 tambah U2 sama dengan 0,7 per 0,0625 tambah 0,7 tambah 0,3 sehingga dihasilkan 0,69565217739. Dengan demikian diperoleh titik equilibrium bebas penyakitnya yaitu S1 dalam kurung S1, S2, I1, I2, Q, dan D sama dengan dalam kurung 0,30434782261, 0,995621739, 0,000. Berdasarkan nilai-nilai parameter dan dengan sebaran nilai awal yaitu S10 sama dengan 0,75, S20 sama dengan 0,35, I10 sama dengan 0,25, I20 sama dengan 0,11, Q0 sama dengan 0,25, dan D0 sama dengan 0,25 disimulasikan dan disajikan dalam gambar sebagai berikut. Kita lihat untuk populasi individu rentan tidak menggunakan masker kesehatan atau S1, garis ini turun hingga hari ke-50 menuju titik 0,6956521 dan stabil di titik ini. Dan untuk individu rentan yang menggunakan masker kesehatan atau S2, garis berwarna hijau putus-putus ini turun hingga hari ke-50 menuju titik 0,30430782261 dan stabil di titik ini. Sedangkan untuk populasi individu terinfeksi menggunakan masker kesehatan I2 dan populasi individu terinfeksi yang tidak menggunakan masker kesehatan atau I1
menurun hingga hari ke-50 menuju titik nol dan stabil di titik tersebut. Begitupun dengan populasi individu yang dikarantina turun hingga hari ke-50 yang garis berwarna ungu ini dan stabil di titik tersebut. Sedangkan untuk populasi individu meninggal akibat penyakit atau D naik hingga hari ke-50 dan menurun hingga hari ke-800 menuju titik nol dan stabil di titik tersebut. Selanjutnya akan dilakukan simulasi numerik untuk melihat tingkat efektivitas penggunaan masker kesehatan dengan mengubah nilai U1 dan U2 sebagai berikut. Simulasi pertama menggunakan nilai parameter U1 sama dengan 0 dan U2 sama dengan 1. Yang artinya dalam populasi semua individu terinfeksi tidak menggunakan masker. Kita lihat gambar berikut. Berdasarkan gambar, populasi individu terinfeksi menggunakan masker kesehatan atau I2 yang bergaris warna merah ini menghilang menuju titik nol. Tapi populasi individu terinfeksi yang tidak menggunakan masker kesehatan atau I1 tetap ada dalam populasi, bahkan tidak menghilang. Dengan demikian artinya penyakit akan mewabah dalam populasi. Selanjutnya, simulasi yang kedua dengan menggunakan nilai parameter U1 sama dengan 1 dan U2 sama dengan 0 yang artinya bahwa dalam populasi semua individu yang terinfeksi menggunakan masker kesehatan. Dapat dilihat pada gambar, baik populasi individu yang terinfeksi menggunakan masker kesehatan dan yang tidak menggunakan masker kesehatan akan turun menuju titik nol pada hari ke-60. Simulasi yang ketiga menggunakan nilai parameter U1 sama dengan 0,65 dan U2 sama dengan 0,35 yang artinya bahwa sebesar 65% individu terinfeksi menggunakan masker kesehatan dan sebesar 35% individu terinfeksi tidak menggunakan masker kesehatan. Kita lihat gambarnya. Berdasarkan gambar, kedua populasi individu baik yang menggunakan masker dan tidak menggunakan masker akan turun menuju titik nol pada hari ke-20. Berdasarkan penjelasan tadi dihasilkan suatu kesimpulan, yaitu model penyebaran penyakit COVID-19 dengan penggunaan masker kesehatan dan karantina sebagai berikut. Dan berdasarkan ketiga simulasi efektivitas penggunaan dan pelepasan masker kesehatan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan masker kesehatan sangat efektif dalam pencegahan dan penularan COVID-19 saat tingkat penggunaan masker kesehatan lebih besar daripada tingkat pelepasan masker kesehatan.